bagian materi yang akan saya sampaikan yaitu evaluasi terhadap estimator parameter. Jadi yang pertama kali yang berkaitan dengan ketidakbiasan dan unbiasedness. Mungkin juga yang ada kaitannya dengan itu yaitu mean square error. Jadi kuadrat tengah Galat. Kuadrat tengah Galat ya. Oke. Jadi secara umum suatu parameter yang kita pelajari itu memiliki beberapa estimator. Katakanlah lebih dari satu estimator. Setidaknya dua sajalah ya. Tapi bisa jadi lebih ya. Nah, sehingga kita ingin mengetahui dari estimator-estimator itu mana yang lebih baik atau katakanlah mana yang paling baik gitu ya. Nah, jadi kita harus mengawali dari mempertimbangkan yaitu yang kita pelajari, yang kita bandingkan itu estimatornya, bukan nilai estimasinya ya. Yaitu estimator sekali lagi yaitu aturan bagaimana kita menurunkan nilai estimasi tersebut dari data ya, daripada kita membandingkan nilai-nilai estimasinya ya. Jadi kalau kita notasikan estimator untuk parameter gamma, ini parameter, ini TX, jadi T itu statistik ya, X ini berdasarkan datanya ya, TX ini estimator terhadap estimator yang digunakan untuk mengestimasi parameter gamma ini ya. Ya. Nah, selisih kalau ini kita masukkan estimator itu pakai X besar ini ya. Kalau X-nya kecil, kalau X-nya kecil itu datanya. Jadi artinya nilainya. Ini perbedaan nilai estimasi. Ya, perbedaan nilai estimasi kalau estimator ini diberikan nilainya. Jadi kalau X besar, X besar itu estimator. Kalau T X kecil nilai estimasinya. Ya, nilai estimasi itu kalau kita bandingkan dalam artian cari bedanya terhadap nilai yang sebenarnya, maka perbedaan nilai ini adalah error. Ya, error. Oke. Nah, jadi error tersebut tentunya bervariasi tergantung datanya. Tergantung datanya dari sampel ke sampel. Nah, sebaran dari TX ini, sebaran dari estimator ini tentunya akan memberitahukan kepada kita ya, menginformasikan pada kita di mana dan dengan peluang berapa ya, dengan di mana dan dengan peluang berapa nilai estimasi itu berada. Apabila kita ingin mengestimasi menggunakannya untuk mengestimasi, jadi estimatornya T ini. Ya. Oke. Kalau distribusi tersebut terkonsentrasi di sekitar parameter yang diestimasi, ya, terkonsentrasi artinya kebanyakan nilainya berada di sekitar nilai gamma ini, maka estimator itu tentunya lebih baik, ya, lebih baik. Nah, salah satu ukuran ya, jadi yang paling banyak digunakan itu bagaimana kita menggunakan sebuah ukuran yang sering disebut dengan mean square error atau kuadrat tengah Galat. Kuadrat tengah Galat. Jadi seperti mean itu rata-rata ya, rata-rata. Jadi nanti kita lihat bagaimana definisi atau pendefinisian apa yang dimaksud dengan mean square error ini ya. Nah, jadi mean square error ini ya, mean atau nilai harapan ya. Nilai harapan ya. Jadi gini, kalau kita baca definisinya. Andai kan kita punya model statistik script P. Ya, script P itu RP Latin ini yaitu himpunan semua peluang dengan parameter theta ini, di mana theta ini ada dalam ruang parameter ya. Nah, ini merupakan model statistik untuk pembaca X, di mana X itu mengambil nilai-nilai pada ruang contoh script X. Ya. Nah,
andai kan ada fungsi G yang domain ringnya yang adalah fungsinya adalah ruang parameter ini, dan ringnya adalah wilayah fungsinya adalah gamma, ya, gamma. Ini merupakan fungsi, ya. Jadi ini merupakan fungsi ya G ya. T ini juga memetakan dari domain yaitu script X yaitu ruang contoh ke gamma ini, ya, ke gamma ini. Nah, jadi T ini merupakan estimator untuk apa? Untuk gamma. Untuk ini gamma kecil, ini gamma besar, sama-sama bacanya ya gamma. Di mana gamma kecil ini merupakan fungsi dari theta, dari theta. Jadi G theta bisa saja sama dengan theta saja, G theta bisa sama dengan theta kuadrat atau akar theta, terserah, yang jelas merupakan fungsi dari theta. Nah, pendefinisian mean square error ini, mean square error untuk estimator theta itu seperti ini. Jadi ini singkatan dari mean square error MSE ya. Ini yang diestimasi atau ini parameternya, ini estimatornya, yang estimatornya. Jadi ada dua argumen gini, di mana hubungan antara T dan theta ini seperti ini. Jadi T dikurangi G theta, ya. T itu estimator, ya. Ini G theta adalah nilai yang diestimasi yaitu gamma di sini, ya. Nah, itu dikuadratkan, kemudian dicari nilai harapannya. Jadi bacanya adalah T dikurang G theta. Jadi nilai harapan dari T dikurang G theta kuadrat. Jadi MSE ini merupakan ya expected square distance, jarak atau selisih ya. Selisih dalam artian karena di sini jarak itu selisih positif. Jadi kalau T-nya lebih kecil dari G theta ya dianggap karena jarak ya diambil harga mutlaknya dari estimator terhadap parameter yang diestimasi ya. Nah, nilai estimator ya dalam artian lain dengan rumus ini estimator dengan MSE yang kecil itu ya secara rata-rata akan dekat dengan nilai gamma yang sebenarnya. Ya, sekali lagi ya, average rata-rata. Ya, secara rata-rata kan sebetulnya konsep ekspektasi itu harapan itu kan adalah rata-rata juga. Rata-rata terboboti. Ya. Jadi rata-rata yang diambil untuk semua kemungkinan sampel ya. Ya, yang menyebar menurut sebaran P theta ini. Menurut sebaran P theta. Nah, yang kemudian dari formula ini orang mengembangkan bagaimana hubungannya dengan nilai bias. Nah, bahwa terdapat hubungan antara mean square error T theta ini dengan biasnya, ya, dengan biasnya. Nah, yaitu yang disampaikan dalam persamaan 410 ini bahwa MSE itu merupakan bias dari T terhadap theta itu dikuadratkan ditambah varian T theta. Varian T theta ya. Ini kalau maksudnya statistiknya dengan menggunakan peluang formasi theta. Nah, padahal kita tahu bahwa bias sendiri itu adalah ya, perbedaan antara nilai estimasi, ya, rata-rata estimasi terhadap yang diestimasi. Nah, ini ya, ini biasnya. Jadi nilai harapannya kalau estimator ini dipakai untuk mengestimasi G theta itu berapa? Ya. Dikurangi G theta. Ini kan yang sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah bias dari formula bias dari T yang digunakan untuk mengestimasi theta. Nah, kalau T itu tidak bias, maka selisih nilai ini nol. Selisih nilai ini nol. Makanya MSE-nya sama dengan varian dari T itu. Kalau baca ini kalau estimator ini tidak bias, ya. Oke. Nah, jadi
Ketidakbiasan itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau biasnya sama dengan 0 ya, itu suatu estimator T ya yang digunakan untuk mengestimasi gamma, yaitu fungsi dari theta itu dikatakan tidak bias kalau nilai bias ini sama dengan 0. Kalau nilai harapan T ini sama dengan G theta. Ya. Kalau nilai harapan T ini sama dengan G theta, berarti baru nilai ini sama dengan 0. Dan itu harus berlaku untuk semua theta dalam ruang parameter. Ya. Nah, oke. Nah, bias yang besar berarti ya kalau biasnya besar, kalau biasnya ada saja sudah nggak bagus ya. Mestinya kalau estimator itu kalau biasnya 0, ya kan? Apalagi besar. Jadi bias yang besar itu berarti dalam jangka panjang ya atau dengan memperhatikan semua kemungkinan bahwa rata-rata nilai T itu berada jauh dari nilai yang sebenarnya G theta atau gamma ini. Nah, yang demikian itu tentunya tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan. Ya. Nah, pemilihan estimator-estimator itu kadang dibatasi oleh kelas yaitu estimator-estimator yang tidak bias. Dari estimator-estimator yang tidak bias itu membentuk kelas, membentuk himpunan. Dari himpunan estimator-estimator yang tidak bias itu nanti dibandingkan lagi. Nah, gitu ya. Tetapi ada kasus-kasus di mana bias yang kecil itu diterima. Ya, diterima. Khususnya jika bias itu konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Jadi kalau biasnya itu ada fungsi dari ukuran sampel, ya, ukuran sampel, dan ukuran sampelnya itu sebagai pembagi, maka ada kemungkinan bahwa kalau ukuran sampelnya itu semakin besar, ya, semakin besar, atau ekstrimnya itu secara matematik itu menuju tak hingga, ya, maka bias itu konvergen ke 0. Ya. Oke. Nah, ada kasus lain lagi bahwa bisa jadi ada estimator-estimator yang no unbiased, yang pasti bias, ya, itu ada. Jadi ya, there are cases where no unbiased estimator exists. Ya, kalau unbiased itu kan tidak bias, berarti no unbiased bias. Estimator yang bias itu ada. Ya. Kita ambil teladan begini. Ambil teladan ya. Ini teladan bahwa ketidakberadaan estimator yang tak bias. Ya. Andaikan kita punya X ini, ya, pembacanya itu dari distribusi binomial N theta, ya, binomial N theta. Oke. Nah, parameter yang akan diestimasi misalnya seperti theta, jadi gambarnya itu seperti theta. Nah, kalau seperti theta itu akan ya cannot be estimated, ya, tidak akan bisa mendapatkan kita suatu estimator yang tanpa bias, pasti pakai bias. Nah, untuk membuktikannya ya bahwa estimator T, ya, bahwa estimator T yang tak bias untuk gamma itu tentunya harus memenuhi persamaan ini. Kan nilai harapan dari T, ya, kalau bentar, oke, saya gambarkan ya. Jadi bahwa nilai harapan T ini, ya, nilai harapan T ini harus sama dengan ini, harus sama dengan ini. Waduh, ini lari ya, lari. Jadi ini nilai harapannya ini, ya, harus sama dengan ini. Baru dikatakan tidak bias, ya kan? Nah, untuk sampai ke sana kita harus tahu nilai harapan dari perubahan acak binomial.
Nah, fungsi kepekatan binomial itu ini. Ini fungsi kepekatan binomial. Ya kan? Kombinasi dari peluang X sama dengan K, ya, peluang T sama dengan K gitu ya. Peluang T sama dengan K itu peluang X sama dengan K ya, ini peluang X sama dengan K. Itu sama ini. Kombinasi K dari N, theta pangkat K, 1 min theta pangkat N min K. Jadi ini peluang K berhasil dari tindakan binomial. Ya, K berhasil. Nah, padahal binomial NK itu nilai X-nya itu atau K-nya ini itu mulai dari 0 sampai N. Ya, 0 sampai N. Ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai harapan, kalau kita mau cari nilai harapan T ini, atau ya, berarti nilai, jumlah dari TK kali fungsi peluang X sama dengan K. Nah, seperti ini jadi. Okay? Nah, ya, jadi kalau kita masukkan satu persatu, ya, jadi untuk K sama dengan 0, jadi ini T0 ya, kombinasi 0 dari ke N ya, kombinasi 0 dari N itu 1 ya. Kemudian ini apa namanya, theta pangkat 0 ya, theta pangkat 0 1 ya. 1 min theta pangkat N ya. Ini untuk K sama dengan 0. Sedangkan untuk K sama dengan 1 sampai N itu dituliskan tetap seperti ini ya. Ya, oke. Nah, sekarang di sebelah kiri ya, ya, left hand side ya, dari persamaan yang terakhir untuk theta ini ya, ini. Bagaimana kalau untuk theta menuju 0? Kalau sebelah kanan itu theta menuju 0 ini tak hingga. Ya, tak hingga. Jadi untuk yang sebelah kanan sama dengan, kalau theta menuju 0 itu tak hingga. Nah, padahal di sini kalau theta itu kita masukkan atau theta mendekati 0, ini ya, ini theta mendekati 0. Sorry. Ya. Berarti oke. Saya matikan aja dulu. Ya. Jadi ini T0, 1 min theta pangkat N, ya, tetap kalau theta ini menuju 0 jadi T0 ya. Di sini kalau theta menuju 0 kita masukkan nilainya ini 0 ya. Semua dikali 0, 0. Jadi penjumlahan ini 0 ya. Penjumlahan ini 0. Nah, ya. Nah, kemudian kalau begitu dia ini konvergen ke T0 ya. Konvergen ke T0. Kalau theta ini menuju 0, maka sebelah kiri itu menuju T0. Padahal di sebelah kanan menuju tak hingga. Ya, seperti ya, 1 dibagi menuju 0 kan, ini menuju tak hingga. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi tidak ada. Pasti bias ya. Pasti bias. Nah, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak ada penduga yang tak bias. Tidak ada penduga yang tak bias, pasti penduganya bias. Oke. Nah, oke. Teladan berikutnya ini sampelnya berukuran N. Dari poba acak yang saling bebas stokastik identik, tidak dikatakan distribusinya apa. Tapi yang jelas variannya terhingga. Variannya finite. Ya, variannya terhingga. Nah, andaikan parameter yang digunakan atau parameter yang kita ingin tahu itu ya varian itu. Ya. Sigma kuadrat itu misalnya. Jadi gamanya sigma kuadrat. Ya. Varian dari X1 atau varian ini boleh X1, boleh X2, boleh Xn. Karena kan bebas stokastik identik. Ya. Nah, kita tahu bahwa penduga momen, ya, kan estimator momen, kan kita sudah belajar estimator momen atau estimator
maksimum likelihood itu ya. Nah, kalau estimator momen, maka estimator untuk gamma ini atau sigma kuadrat ini ya dengan menggunakan metode momen, formulanya ini. Ya. Masing-masing data dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, habis itu dibagi N. Ya. Nah, gitu. Ini varian metode momen. Nah, sekarang kita ingin tahu nilai harapannya. Nah, kenapa nilai harapannya? Karena kita ingin menunjukkan bahwa estimator ini itu bias nggak terhadap yang diestimasi ini. Ya. Nilai harapan dari estimator ini bias nggak terhadap nilai yang diestimasi ini. Jadi kita perlu menghitung nilai harapan dari ini, ya, nilai harapan. Ya. Jadi yang kita mau cari adalah nilai harapan dari ini, nah, atau nilai harapan dari ini. Ya. Apakah ini sama dengan sigma kuadrat? Ini tanda tanya. Ya. Nah, kalau sama dengan sigma kuadrat, nanti kita katakan bahwa estimator tersebut tidak bias. Ya. Nah, untuk itu ya, ini perlu penjelasan, perlu derivasi katakanlah ya, itu ya. Mana ini? Oh ini. Oke. Nah, jadi untuk ke sini kita harus tahu nilai harapan dari rata-rata kuadrat, ya, rata-rata kuadrat, ya. Karena kan sebetulnya XI dikurang X rata-rata kuadrat itu bisa dituliskan sebagai begini. Ya. XI, jadi itu sama dengan sigma XI kuadrat, ya, dengan X kuadrat dikurang N X rata-rata kuadrat, ya. Ini. Keseluruhan ini sama dengan ini. Ya. Nah, ini ya. Maksudnya keseluruhan itu segini aja. Nah, nggak das per N-nya, ya. Oke? Nah, jadi kalau ini mau baca, Ya, ini kita berusaha di sini ini adalah mengelaborasi terus nilai harapan, ya. Nilai harapan X kuadrat X rata-rata kuadrat ini berapa ini ya. Dan kita tahu X rata-rata itu adalah misalnya kalau kita lihat di sini ya, jumlah XII dari 1 sampai N dibagi N. Itu XI rata-rata. XI rata-rata, ya, X yang rata-rata yang kedua, ya, ini adalah jumlah XJJ dari 1 sampai N dibagi N. Nah, ini kan adalah, jadi X rata-rata kuadrat ini digunakan, diekspresikan sebagai seperti ini. Ya. Ya. Hanya dibedakan antara ini ada dua, ada X rata-rata yang pertama kali X rata-rata yang kedua, kan gitu. X rata-rata pertama kali X rata-rata yang kedua. Karena dia bebas stokastik identik, kita bisa aja menggunakan notasinya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini nilai harapannya yang masuk, ya, XI XJ, ya, dari sini ke sini, oke ya. Kemudian nilai harapannya dimasukkan, ya, dimasukkan. Nah, sekarang untuk hal berikutnya, ini ada, karena ini XI itu kisarannya dari 1 sampai N, J-nya juga dari 1 sampai N. Nah, di sini kita pisah. Kalau J-nya ini sama dengan I, atau I-nya sama dengan J, terserah lah ya. Jadi kalau sama, berarti kita punya XI kuadrat. Kita punya XI kuadrat sini, ya. Nah, kemudian kalau berbeda, untuk I yang tidak sama dengan J, berarti kita punya nilai harapan XI kali nilai harapan XJ. Ya. Ini supaya bisa. Ya. Oke. Nah, kita tahu
bahwa ya kita tahu bahwa yang seperti ini itu adalah terminologi dengan metode momennya M2, ya, M2. Momen kedua, ya, momen kedua di sekitar titik pusat, ya, momen kedua. Jadi kita tulis sebagai M2. Nah, momen keduanya ini ada sebanyak N, jadi N kali M2. N kali M2. Kemudian dikalikan 1/N kuadrat, jadi 1/N kali M2. Ya. Nah, demikian juga di sini. Kalau di sini ini momen pertama ini momen pertama, ini M1, ini juga M1. Walaupun ini J, ini I. Ya. Nah, jadi ini MI kuadrat bisa kita katakan begitu. Ya. Kalau mau digantikan menjadi M1 bukan MI, M1. Ya. M1-nya kuadrat. Momen pertama ya. Nah, tetapi ingat bahwa banyaknya perkalian ini, ya, banyaknya perkalian ini itu adalah, jadi kalau diibaratkan nih segi 4 begini ya. Yang tidak kita hitung itu diagonalnya. Jadi kalau ini N kali N kuadrat dikurang N. Jadi N kuadrat dikurang N kuadrat dikurang N, atau N kali N min 1. Nah, jadi N-nya di bagian kuadrat menjadi 1/N kali N min 1. Jadi gitu ya. Nah, ini namanya buku teks itu lompat-lompat. Jadi harus ada kita tahu satu persatu bagaimana cara kok sampai di sini ya. Nah, itu adalah nilai harapan dari X rata-rata kuadrat. Baru bagian ini ya. Sedangkan yang di depannya kita tahu bahwa kalau sekarang kita masukkan ya, ini sekarang kita masukkan sehingga formula ini tadi sudah saya jelasin bahwa formula ini sama dengan 1/N kali jumlah X1 kuadrat. Di sini ini tadi ada N kali itu, N-nya dibagi N ini habis ya. Sehingga kita permudah cara tadi, yang bagian pertama ini itu adalah nilai harapan. Kalau ini masuk ya adalah M2 ya. Momen kedua. Momen keduanya ada sebanyak N dibagi N, jadi momen kedua, momen M2 saja ya. Kemudian yang di sini nilai harapan dari X, ini belum selesai ya. Ini kan sudah langsung dikurangi itu. Nilai harapan ini adalah M2, jadi M2 dikurang 1/N M2. Ini yang bagian yang pertama ya. Atau kalau dituliskan ini 1/N, 1/N-nya di depan, kemudian N min 1 ya, seperti ini. N min 1 kali M2. N min 1 kali M2 ya. Kalau ditulis M2 gitu ya, 1/N ya, ini M2 kan, ini 1 nih, ini N 1 kan, ini min 1, nah gitu ya, M2. Sedang yang belakang ikuti ini ya, ikuti ini ya, karena kan ini yang depan ini M2 saja ya. Yang bagian ini tadi sudah dicari, ini nilainya ya. Nilainya ini bagian mulai dari sini ya. Nah, sehingga kalau disederhanakan ini 1/N min 1 ini juga 1/N min 1, tapi di sini M1 kuadrat ya. M1 kuadrat ya. Sehingga nilai harapan dari mana nih? Estimator metode momen ini, nilai harapan dari estimator metode momen ini sama dengan 1 dikurang 1/N dari sigma kuadrat. Ya. 1 dikurang 1/N sigma kuadrat. Ya. Oke. Oke ya. Nah ini. Dan bukan sama dengan sigma kuadrat. Bukan sama dengan sigma kuadrat. Oke. Kita balikkan sigma ini sama dengan
1 dikurang 1/n sigma kuadrat. Oke. Nah, jadi ada biasnya. Biasnya berapa? Ini kan ini 1 sigma kuadrat dikurang 1/n sigma kuadrat. Berarti biasanya 1/n sigma kuadrat min. Nah, ini. Ya, biasanya ini. Sekali lagi ya, dari mana? Dari pengurangan. Ini adalah sigma kuadrat ya. Ini kan 1/n ya. Jadi 1 min 1/n sigma kuadrat. Kan tidak sama dengan sigma kuadrat. Nah, bedanya berapa? Bedanya min 1/n sigma kuadrat. Ini biasnya. Oke. Nah, jadi supaya tidak bias, ya ini dikalikan dengan kebalikannya ini n-1, sehingga kita sering lihat bahwa formula varian atau sampel varian contoh atau sampel varian ini formulanya bukan menggunakan 1/n tapi 1/n-1. Karena apa? Yang ini dikalikan n kali n per n-1. Jadi menjadi S kuadrat ini ya, yaitu 1 per n-1 kali n. Ya. Supaya kalau ini apa namanya? Tidak bias ya. Jadi alasan kenapa dalam sampel varian itu formulanya pembaginya n-1 itu alasannya supaya tidak bias ya. Oke. Nah, berikutnya kalau XI itu berdistribusi normal ya, maka kita tahu bahwa kalau ini ada penjumlahan ya, XI berdistribusi normal ya. Kalau XI itu dikurangi rata-ratanya ya, kemudian dikuadratkan dibagi sigma kuadrat, ini kan normalisasi ya, ya. Jadi kalau ini saya tuliskan XI dikurang X rata-rata dibagi sigma, ini normalisasi ya. Nah, maka V ini berdistribusi kalau masing-masing, kalau ini normal kan, ini normalisasi ya. Kalau masing-masing ini dikuadratkan begini, ya, kuadratkan itu distribusinya kayak kuadrat dengan derajat bebas 1. Ya. Tapi ini ada penjumlahan nih, ini penjumlahannya dijumlahkan itu ada sebanyak n. Nah, kenapa kok distribusinya bukan kayak kuadrat n? Karena di sini ada kalau X rata-rata itu adalah mu, ya, mu rata-rata populasi, maka distribusinya kayak kuadrat n. Tapi kalau pengurangnya di sini adalah X rata-rata, ya, X rata-rata, di mana X rata-rata ini adalah estimator dari rata-rata populasi yang nilainya sama dengan jumlah XI dibagi n di situ, maka derajat bebasnya berkurang 1. Jadi ini menjadi kayak kuadrat n-1, bukan n kecil. Ya. Oke. Nah, dari distribusi kayak kuadrat perlu ada sifat-sifat yang kita mungkin sudah hafal atau ketahui, yaitu nilai harapan dan varian. Ya. Bahwa kayak kuadrat dengan derajat bebas nu, itu nilai harapannya adalah nu, dan variannya adalah 2 nu. Kalau nu-nya n-1, maka nilai rata-ratanya atau harapannya adalah n-1, variannya 2 kali n-1. Oke. Nah, jadi mean square error, ya. Jadi ini dengan menggunakan persamaan 410 kita dapatkan metode momen, estimator metode momen
yang juga metode maksimum likelihood. Maksimum likelihood, ya. Oke. Ini kalau kita menggunakan metode maksimum likelihood, ya, maka yang ingin kita duga ini adalah theta, ya. Ya. Mean square error-nya, ya, mean square error-nya, ini mean square error-nya. Tadi mean square error-nya formulanya adalah bias yang dikuadratkan ditambah varian, ya. Nah, bias yang dikuadratkan ditambah varian. Nah, oke. Nah, biasnya tadi adalah ini, ya, biasnya ini, ya. Kalau dikuadratkan berarti, ya, min sigma kuadrat per n kuadrat, ya. Nah, ini variannya adalah, ya, varian apa? Varian dari itu tadi, yaitu 2 kali n-1 sigma pangkat 4 per n kuadrat. Ya. Nah, oke. Nah, ini loh. Ini kan 2n-1, 2n-1, ya. Ini 2n-1 dari sini, ya. Sehingga varian dari MME ini itu sama dengan ini, ya. 2 kali n-1 kali kuadratnya ini, ya. Jadi sigma pangkat 4 n kuadrat. Nah, kalau dijumlahkan, 2n-1 per n kuadrat sigma pangkat 4. Nah, MSE dari sampel varian ya. Sampel varian itu ya X ini, bukan ini ya. MSE dari ini itu sekarang dia tidak bias. Jadi bagian yang di sini tidak bias. Ya. Tidak bias yaitu 0. Nah, sedang yang di sini, ya, yang di sini varian dari MSE, varian dari MSE adalah 2 sigma pangkat 4 per n-1. Jadi kalau kita jumlahkan, ini variannya S kuadrat, ini apa namanya, biasnya. Kalau S kuadrat kan tidak bias, ya. S kuadrat tidak bias, ya. Jadi ini kalau penduga ini terhadap MLE sama dengan MME, ya, pembagiannya seper n, ya. Kalau ini yang pembaginya n-1, ya. Nah, kalau kita bandingkan bahwa MSE dari S kuadrat ini, kalau kita bandingkan dengan MSE dari penduga maksimum likelihood, atau, ya, ini nilainya, ini kan 2n-1 per n kuadrat kali ini. Kalau ini 2 per n-1. Jadi ini lebih besar. Ya kan? Kalau kita lihat ini lebih besar nih. Mean square error-nya lebih besar, ya. Nah, ini merupakan suatu teladan bahwa walaupun dia tidak bias, ya. Jadi empirical varian ini tidak bias. Tadi sudah kita tunjukkan bahwa dia tidak bias, ya. Di sini, ya, supaya tidak bias kan dikalikan apa namanya, varian sampel ini supaya tidak bias kan dikalikan n kali n-1, n dibagi n-1, dikalikan n dibagi n-1, ya. Jadi walaupun tidak bias, tetapi, ya, dalam kasus distribusi normal, ya, MSE-nya ini lebih besar daripada MSE kalau pembaginya itu, ya, kalau rumus variannya itu pembaginya n, atau istilahnya penduga varian dari metode maksimum likelihood ini, ya, kayak gitu. Tidak bias, tapi MSE-nya lebih besar, ya kan, lebih besar kalau kita bandingkan, ya. Ini 2 dibagi n-1. Kalau ini 2n-1 dibagi n kuadrat, bisa dielaborasi di sini kan, ya. Kenapa? Bahwa di sini ini 2 dibagi n-1, di sini
2N min 1 dibagi N kuadrat ya. Mana yang lebih besar? Nah, ya kan? Ini kan pengalinya sigma pangkat 4 kan nggak pedulikan itu. Jadi kalau kita lihat di sini 2 ini kali silang ya. 2N kuadrat ya. 2N kuadrat. Yang di sebelah sini 2N min 1 kali ini. Ini 2N kuadrat. Yang di sini 2N kuadrat ya. Ya. 2N kuadrat dikurang ini 2N dikurang N dikurang 3N kan? Dikurang 3N kan? Nah, ditambah 1. Ya. Nah, oke. Mana yang lebih besar? Untuk N, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau yang pengurangnya ini saja, ya. Ini kalau semakin besar N-nya semakin besar, semakin kecil kan? Semakin besar, pengurangnya semakin nilainya semakin kecil, ya kan? Nilainya semakin kecil. Nah, jadi ini akan lebih besar untuk N, ya, untuk N mulai dari 1, 2, dan seterusnya, ya. Nah, oleh karenanya MSE S kuadrat theta ini, ya, mean square error estimator theta-nya itu S kuadrat, itu lebih besar daripada mean square error untuk theta kalau estimatornya penduga kemungkinan atau metode maksimum likelihood. Ya. Oke. Itu mengevaluasi teladan berikutnya nih, ya. Mengevaluasi dengan menggunakan MSE ya. Ini teladan berikutnya. Teladan berikutnya ini distribusinya seragam. Seragam ya. Kita punya X1, X2 sampai Xn ini contoh acak berukuran N, bebas stokastik identik, menggunakan yang mengikuti sebaran seragam. Seragamnya dari 0 sampai theta. 0 sampai theta ya, sorry. Oke. Jadi ini 0, ini theta, ini 0. Ini theta ya. Nah, jadi ini ada tingginya seperti theta. Ini seperti theta, tingginya seperti theta sama. Untuk X di antara 0 theta ini tingginya fungsinya seperti theta. Fungsinya seperti theta. Kita telah melihat bahwa pada halaman 81 maksimum likelihood dari theta itu yaitu maksimumnya. Jadi MLE-nya adalah X max. Ya. Karena semua fungsi kepekatan peluang bersama ini akan sama dengan 1 kalau semua X-nya ada di sini. Semua X ada di situ. Ya. Mulai X1, X2, dan seterusnya ada di sini. Ya. Jadi X1, X2, sampai Xn ada di sini semua. Ya. Kalau semua X ada di sini berarti bahwa kalau kita urutkan bahwa yang terkecil nih, X terkecil ya, dan seterusnya sampai yang terbesar itu susunannya harus seperti ini. Atau ini statistik dataan ya. Nah, oleh karenanya yang dekat dengan theta itu ya X maksimumnya. Oleh karenanya di sini yang digunakan sebagai maksimum likelihood estimatornya itu adalah X maksimum ya. Nah, sekarang bagaimana distribusi dari statistik tataan? Ya, statistik tataan ini harus tahu karena untuk memahami nilai harapan bahwa X maksimumnya sama dengan ini, X variannya X maksimum sama dengan ini, harus tahu distribusi itu. Nah, oleh karenanya mungkin saya stop share dulu, kemudian saya ganti tampilan, ya, baru saya share lagi, oke, ya, ini ya. Nah, ini buku saya ya, di buku saya di Teorema 47. Misalkan kita punya baca X1 sampai Xn, ya,
Ini contoh ajak berukuran N ya, dari suatu fungsi kepekatan peluang kontinu. Fungsi kepekatan peluang kontinunya f kecil x ya. Ini fungsi kepekatannya. Di mana fx itu positif untuk x di antara A sampai B. Jadi kalau tadi itu A-nya 0, B-nya theta. A-nya 0, B-nya theta. Fx-nya sama dengan theta. Ya, theta. Nah, fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke K itu ini. Nah, kalau K-nya 1 terkecil, maka fungsi kepekatan peluangnya ini. Nah, sangat tergantung dari cerita tadi, fungsinya apa, F kecilnya ini apa, F besarnya apa. Karena tadi distribusinya adalah seragam, maka F kecilnya ini seperti theta. Nah, F besarnya ya integral dari F kecil, ya integral dari F kecil. Kalau dicari dulu. Nah, ini juga, ini kalau yang maksimum, ini ya, kalau yang maksimum. Oke. Kalau yang maksimum ini. Nah, itu fungsi kepekatan. Kalau fungsi sebarannya, ini minimumnya, jadi dari G kecil ini menjadi G besar. Dari G kecil menjadi G besar. Nah, itu ini. Kalau untuk maksimumnya ya ini. Maksimumnya menjadi seperti ini, GN ya, GN, YN nih. Jadi kalau tadi misalnya F kecilnya, jadi F kecilnya itu seperti theta untuk X dari 0 sampai theta, ya, 0 lainnya, maka F besar X-nya ini ya, ini saya sangatkan ya, ini 0 selainnya, maka F besar ini ya untuk 0, kalau X lebih kecil dari 0 ya, untuk 1 kalau X lebih besar dari theta ya. Nah, untuk X di antara 0 sampai theta ini ya, kita punya integral ini. Integral seperti theta dy dari 0 sampai X. Oke, jawabnya X per theta. Jadi F besarnya X per theta. Gitu ya. Nah, jadi fungsi G ini ya, G maksimumnya ya, GYN ini sama dengan ini X per theta pangkat N. Ya. Nah, gitu. Oke ya, jadi itu statistik dataan, jadi order statistik ya. Kita balik dulu tayangannya ke ini lagi ya. Nah, jadi atas dasar itulah kita bisa mencari X maksimum, nilai harapan X maksimum ya. Dan nilai harapan X maksimum adalah kalau kita lihat definisinya ya, jadi sama dengan integral gitu ya, integral dari 0 sampai 3 ya. Kemudian tadi kan X ya, sorry ini 0 ya, X, kemudian di sini X per theta ya, pangkat N dx ya, sama dengan ini pangkatnya menjadi kan sama dengan integral ya, gitu ya, X pangkat N plus 1 per theta pangkat N ya, theta pangkat N dx. Ini jadi X pangkat ini sudah dievaluasi ya. Ini apa namanya, X N plus 2 dibagi N plus 2 theta itu ya. Nah, dievaluasi dari 0 sampai theta. Dievaluasi dari 0 sampai theta, ini
Theta kuadrat. Theta N2. Nah, sorry. Nilai harapan dari ini. Ya. Sebentar, ini X per theta fungsi, oh salah. Ini G kecilnya adalah ini sudah G besar ya, sudah G besar. G kecilnya adalah N kali ini ya, N kali ini. N kali FYN per itu ya. Bentar. Ini bukan, ini F besar, ini salah ini ya. Nah, sorry ya. Saya hapus dulu, mana penghapusnya ya. Ini. Penghapusnya nggak jalan. Ya, jadi kalau ingin mencari ini ya kita harus integralkan, integral dari 0 sampai sampai theta y gitu ya. Kemudian fungsi kepekatan peluang maksimum itu N kali F besarnya pangkat N-1 kali F kecil. Ya. N kali F besarnya, ya, kali F besarnya, pangkat N-1, pangkat N-1 kali F kecil. F kecil. Oke. Jadi, saya hapus dulu. Ini sama dengan ya, N. F besarnya itu adalah Y per theta pangkat N-1 kali F kecilnya seper theta di Y ya. Jadi ini sama dengan kalau kita lihat ini thetanya jadikan satu saja, ini Y-nya juga ini N kali Y pangkat ini N-1 ini 1 N ya. N. Kemudian tetanya ini adalah N-1 ini 1 jadi N, theta pangkat N ya. Oke, integral dari 0 sampai theta di Y sama dengannya ini Y pangkat N plus 1 ya. Di sini ada N, ini pembaginya N plus 1. Kemudian kali seper theta pangkat N. Dievaluasi dari 0 sampai theta. Jadi ini kalau Y-nya diganti theta, ini menjadi theta pangkat N plus 1. Dibagi theta pangkat N itu theta. Ya. Kemudian di sini ada N, di sini dibagi N plus 1. Jadi bagi N plus 1. Oke. Nah ini caranya untuk mendapatkan nilai harapan dari X-max. Untuk mendapatkan nilai dari varian ini juga kita cari dulu nilai harapan kuadratnya, kemudian nanti dikurangi dengan nilai harapan yang X-max-nya ini. Nanti kita dapatkan
varian X max-nya ya. Nah, kalau kita lihat ini MSE-nya ini sama dengan ya nilai harapan ya. MSE-nya ini sama dengan berapa? Nah, jadi varian ini ya karena dia ini bias. Kenapa bias? Karena ini pengali dari theta ini kan tidak satu. Jadi dia bias. Biasnya ya seperti tadi caranya ini dikurangi dengan theta ya. Jadi MSE-nya itu sama dengan varian ini ditambah bias ini kuadrat. Ya, bias ini kuadrat. Jadi nilai ini sama dengan itu. Nah, supaya bahwa theta itu tidak bias, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Kalau supaya tidak bias, dikalikan n plus 1 per n, dikalikan n plus 1 per n, kan gitu. Nah, kalau dikalikan n1 per n, ini kan 1 plus 1 per n max ya. Nah, ini x max, ini 1 per n max. Jadi ini adalah biasnya. Jadi kalau nilai harapannya, tentunya MSE-nya menjadi Jadi MSE-nya menjadi ini ya. MSE dari ini ya, MSE dari ini. Karena kalau MSE dari X max saja itu terhadap theta itu ini. Kalau X max, kalau ininya jadi X max-nya, kalau X max itu dikalikan n plus 1 per n gitu, maka ini menjadi tidak bias. Ya, menjadi tidak bias. Nah, walaupun tidak bias, kalau begitu MSE-nya jadi berapa? Nah, ini ya. Jadi berapa variannya? Ini kan harus dihitung dulu variannya. Varian X max sekian. Kalau varian X max plus 1 per n X max, ya berarti kan lebih ya bukan ini. Jadi ini dikalikan. Jadi kalau varian X max itu ini, maka varian dari theta topi ini sama dengan varian X max ini dikalikan n plus 1 per n kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi n plus 1 kuadratnya hilang sama ini, n kuadratnya hilang sama ini. Jadi menjadi theta kuadrat dibagi n kali n plus 2. Ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan yang MLE ini, MSE-nya memang lebih besar, ya, lebih besar daripada MSE yang theta topi yang sudah di-adjust, yang sudah perbarui, dipaskan ya. Oke. Ini simulasi, ini binomial ya. Kita harus tahu bahwa kalau X berdistribusi binomial n theta itu sifat-sifat dari binomial itu nilai harapannya berapa? Nilai harapan dari X ini adalah n theta, varian dari X ini adalah n kali theta kali 1 min theta gitu ya. Nah, dan maksimum likelihood dari theta ini bisa dicari ya, ini seperti halnya pada halaman 79 bahwa maksimum likelihood-nya adalah X per n. Ya, X per n. Nah, kalau X per n, nilai harapan X tadi, lihat ya, kalau X binomial n theta, maka nilai harapan X-nya adalah n theta. Nilai harapan dari ini, nilai harapan dari X ini sama dengan n theta, nilai harapan dari theta topi MLE ini sama dengan nilai harapan dari X per n sama dengan n per theta dibagi n sama dengan theta. Jadi ini tidak bias. Ya. Oke. Nah, karena tidak bias, maka MSE dari ini sama dengan variannya. Karena tidak bias. Ya, sama dengan varian dari MLE. Nah, varian MLE sekali lagi dengan cara yang sama seperti itu. Kita harus tahu dulu varian X sama dengan n theta kali 1 min theta ya. Sehingga varian dari theta MLE sama dengan varian dari X per n sama dengan 1 per n kuadrat kali varian X sama dengan n theta 1 min theta dibagi theta kuadrat, n sebagai n kuadrat sama dengan theta
1 min theta per N. Udah ini ya. Oke. Ya. Nah, sekarang nilai ini variannya maksimumnya akan maksimum kalau theta sama dengan setengah. Ya, theta sama dengan setengah. Nah, ini adalah estimator untuk varian maksimal ya. X plus 1 per N plus 2. Dari mana ya? Ini bisa aja dari intuisi kan. Dari intuisi bisa aja. Sorry. Oke, ya. Nah, untuk melihat ini biasa apa enggak? Untuk melihat ini biasa apa enggak, ya cari nilai harapannya. Nilai harapannya. Caranya nilai harapan dari X N theta. Ini masih kaitannya dengan binomial tadi ya. Yang berubah ini aja, yang lain ini kan bukan berubah aja. Jadi N theta plus 1 per N plus 2. Nah, dikurang theta. Nah ini sama dengan ini ya. Nah, ini aljabar biasa lah. Bagaimana mendapatkan ini ya. Nah, kemudian karena bias, gitu. Maka MSI-nya sama dengan bias tambah variannya. Bias tambah varian. Ya, ini biasnya berapa? Jadi ini nanti dikuadratkan, ya, kuadratkan ya. Kalau nilai harapannya kan tahu ya. Kalau variannya, varian ini sama dengan ini tilde ya. Ini bukan kuadrat, ini tilde gini. Sama dengan varian dari X plus 1 per N plus 2. Sama dengan ini N plus 2 kuadrat kali varian X. Ya. Nah, varian X-nya berapa? N theta 1 min theta. Nah, gitu ya. N theta 1 min theta. Oke, ini kuadrat. Ya. Ini bagian depan. Kenapa N theta 1 min theta N plus 2 kuadrat? Ini bagian belakang. Bagian belakangnya adalah bias kuadrat. Ini kan biasnya 1 min 2 theta di bagian plus 2. Masing-masing dikuadrat. Kan? Jadi MS. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau ini bandingkan nih, 411 sama 412. 411 sama 12 gimana? Oh, ya nanti dielaborasi sendiri, ini gampang kan? Ya. Oke. Oke ya, sementara itu dulu materinya bias dan ketakbiasan dan MSC. Ya. Oke.